warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Nusa Fitri. Di sini saya akan membuat database menggunakan PHPMyAdmin yang judulnya tentang layanan. Itu akan saya buat database rumah sakit dari SQL. Nih, kita buka new, kemudian SQL. Untuk membuat database-nya kita tulis create database. Kemudian nama database yang ingin kita buat. Kemudian jika sudah, kita tekan go. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya database yang kita buat sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel dari database. Sebelumnya pastikan database yang kita buat tadi muncul di sebelah sini ya. Karena belum muncul, maka kita tulis use database yang kita buat tadi. Kemudian kita klik go. Berhasil. Apakah sudah ada? Kita restart aja agar database-nya muncul. Nah, ini kan udah muncul RS Murjani, kemudian kita klik. Kemudian untuk membuat tabel kita klik SQL. Kemudian kita masukkan create table dari database, misalnya tadi itu RS Murjani. Kemudian dalam kurung langsung saja kita masukkan datanya, kolom-kolomnya apa saja. Karena di sini saya tabelnya ada tabel maaf. Kemudian kita tulis nama kolomnya, itu ada kolom jadi create table ini untuk membuat tabel ya. Jadi nama tabelnya itu apa? Misalnya saya kan nama tabel tadi, saya kan database rumah sakit. Jadi kita tulis nama database yang pertama database pasien. Jadi untuk mengisi dari tabel pasien tadi kita tulis isinya itu ada ID pasien, kemudian kita tulis dalam kurung ID pasien, kita tulis ID pasien itu tipenya apa, misalnya integer, kita tulis integer. Kemudian dalam kurung misalnya data ID-nya 4, kemudian koma, terus apalagi nama itunya, nama kolomnya. Kemudian kolom selanjutnya itu ada nama pasien, tipenya varchar ya, dalam kurung 20. Kemudian selanjutnya ada jenis kelamin. Sebelumnya kita tulis dulu ID dokter ya, agar dia bisa berelasi. ID dokter itu integer 4. Kemudian kita tulis lagi kode obat. Kode obat itu tipenya juga integer.
kemudian kode obat itu 4 juga. Kemudian selanjutnya ada nama pasien, kemudian jenis kelamin, tipenya CHAR, jenis kelamin tipenya CHAR 2. Kemudian ada alamat. Kita tekan alamat itu parcar dalam kurung anggap saja 50. Kemudian selanjutnya kita tutup kurung. Kemudian jika sudah seperti ini, langsung aja kita klik go. Nah, jika seperti ini berarti tabel kita sudah berhasil kita buat. Kita klik Murjani tadi. Nah, di sini sudah ada tabel pasien. Kemudian selanjutnya kita buat selanjutnya untuk tabel dokter. Kita klik lagi create table, kemudian nama tabelnya tabel dokter, kemudian dalam kurung apa saja kolom-kolom yang ada di tabel dokter. Pertama ada ID dokter, integer, tipenya integer, kemudian 4. Kemudian ada nama dokter. Kita buat juga ID pasien ya. ID pasien integer. ID pasien integer, kemudian dalam kurung 4. Kemudian selanjutnya nama dokter, tipenya parcar dalam kurung 20. Kemudian nomor telepon ya, atau alamat dulu, misalnya parcar dalam kurung 50. Kemudian siapa tahu penting, nomor telepon tipenya integer, saja 13. Kemudian sudah kita tutup. Langsung saja kita copy dulu dan langsung saja kita go. Maaf ada yang error, jadi kita lihat dulu apa yang error. Jadi kurang itunya ya, tutup kurungnya kurang ya. Jadi kan di sini sudah ada buka kurung, jadi di sini harus ada tutup kurungnya juga. Langsung aja kita go. Nah, jika sudah seperti itu udah berhasil, selanjutnya
Maaf karena videonya tadi terpotong, jadi ini udah saya buat semua tabel-tabel, yaitu ada tabel dokter, obat, pasien, dan petugas. Kemudian selanjutnya kita akan membuat isi dari tabel-tabel ini. Yang pertama kita klik dokter, tabel dokter, kemudian kita klik SQL. Kemudian di sini kita tulis insert into dari tabel. Tadi kan kita masuk ke tabel dokter, jadi kita tulis tabel dok kita kan langsung ya dokter kan, tabel dokter, kemudian values, kemudian kita klik dalam kurung, kemudian kita tulis isi tabel tadi. Di sini kan di sini tuh ada ID dokter, ID pasien. Nah, di sini kan jadi ID dokternya misalnya 2036. Kemudian koma, selanjutnya ada ID pasien. Anggap saja ID pasiennya 2040 misalnya. Anggap saja yang mudah aja ya. Jadi 2030, kemudian ID pasiennya 2040 misalnya. Kemudian ada nama dokter, misalnya nama dokternya dokter Faujan misalnya kan. Kemudian selanjutnya ada alamatnya kita tulis Jalan Padat Karya, kalau itu ya misalkan ada tanda petiknya ya. Kemudian ada nomor telepon, kita tulis nomor teleponnya 787. Selesai, sudah kita jawab semua yang di sebelah sini, kita masukkan datanya, kemudian kita dalam jadi kita masukkan dalam kurung. Kalau sudah seperti ini, kita copy dulu untuk membuat data selanjutnya kan. Kemudian kita coba go. Nah, jika seperti ini berarti data kita sudah ada isinya ya. Jadi tabel dokter sudah ada isi datanya. Kita cek dulu. Nah, di sini sudah data 1. Kemudian kalau kita ingin membuat datanya lagi, kita masukkan lagi ya. Di sini dari tabel dokter, kemudian isinya kita ganti lagi jadi ID dokternya 2031 misalnya kan. Kemudian nama pasiennya 2041. Kemudian nama dokternya nih misalnya kan, terserah saja ingin namanya siapa. Kemudian nama jalannya Jalan Penjahitan. Kemudian nomor teleponnya kita ganti seperti ini. Langsung saja kita go. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi demi mempersingkat waktu video, jadi langsung saja ya, nanti akan saya video lagi setelah datanya sudah saya isi semua. Mengisi tabel dan sudah ada datanya masing-masing tabel. Kemudian kita akan membuat tentang join, yaitu yang ada 3. Yang pertama ada inner join, kemudian left join, dan right join. Yang pertama kita akan membuat inner join. Inner join itu merelasikan antar tabel ya. Jadi pertama contohnya itu tabel dokter, kita klik SQL-nya. Kemudian di sini kita tulis
Yang pertama select ya untuk menampilkan, kemudian tampilkan semua tab from dari tabel dokter, tampilkan dari tabel dokter. Kemudian inner join ke tabel pasien, kemudian on tabel dokter, kemudian di tabel dokter ada ID dokter sama dengan ada ID dokter kan kemudian tabel pasien, di tabel pasien juga ada ID dokter, di pasien ada ID dokter, kemudian kalau sudah seperti ini, langsung saja kita coba go. Maka akan muncul seperti ini. Jadi tadi kan kita merelasikan antara tabel dokter dan tabel pasien. Jadi di sini akan muncul kolom-kolom dari tabel dokter dan tabel pasien. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan contoh untuk join selanjutnya, itu left join. Yang pertama kita tulis select, munculkan semua, tampilkan semua from dari tabel dokter. Kemudian kita tulis left join. Jadi kemudian nama tabel pasien, kemudian on dokter, tabel dokter, titik tabel dokter, kemudian titik ID dokter, yang sama tadi kan ID dokter, kemudian sama dengan pasien, dari tabel pasien, titik, yang sama tadi kan antara tabel pasien dan dokter itu ada ID dokter, jadi di pasien kita tulis ID dokter juga. Kemudian select, tampilkan from dokter, left join, pasien, kemudian on dokter, ID dokter, sama dengan pasien. Kemudian di sini kita tulis kita ingin menampilkan dua tabel, dan tabel pasien dan tabel dokter. Jadi seperti ini, langsung saja kita go. Di sini akan tampil tabel dari tabel dokter dan tabel pasien. Jadi karena kita tadi perintahnya adalah left, jadi di sebelah sini, di sebelah kanannya paling ujung, jadi semuanya dari tabel pasien itu semuanya kosong, datanya nggak ada, hanya yang di sebelah kiri datanya ada. Kemudian selanjutnya untuk right, kita tinggal copy dari yang tadi. Select from dokter, right, tadi kan left, kemudian right join, kemudian pasien, on dokter, tabel dokter, titik ID dokter, sama dengan pasien, tabel pasien, enter, kemudian ID pasien. Setelah itu langsung saja kita go.
Jadi perbedaannya write dan live itu cuma di sini ya, cuma di perintah. Kita go, kemudian akan yang di sebelah kiri ini akan hilang semua isi data dari ID dokter, ID pasien dan lain-lain. Dan di sebelah kanan ini semuanya muncul data-datanya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.